Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizky yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah media pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agil Putra Setiawan, NIM 20067027, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menampilkan media pembelajaran yang sering atau yang mungkin sudah kita kenal terlebih dahulu saat masa-masa berkuliah secara daring maupun secara luring, yakninya media pembelajaran berbasis modul. Mungkin tidak terlalu dengar asing ya, karena kita hampir setiap pertemuan perkuliahan atau perkuliahan per semester pasti selalu diberikan modul dari dosen kepada mahasiswanya ataupun dosen menyuruh mahasiswanya untuk membuat modul pembelajaran yang akan dipelajarinya. Oke, pada kesempatan ini saya akan contohkan sebuah modul. Oke, ini contoh sebuah modul. Oke, ini contoh modul dari sampai besar terlebih dahulu. Ini contoh modul yang diberikan bukan diberikan ya, tapi contoh modul yang dibuat oleh mahasiswa untuk melengkapi tugasnya pada pertemuan pertama tentang meteorologi industri. Oke, modul ini sering digunakan untuk penyampaian atau peringkasan materi dari mahasiswa kepada dosen. Mungkin sebagai tugas harian ataupun tugas mingguan dari dosen untuk mahasiswanya. Modul ini mungkin bisa disebut sebagai buku kecil atau ringkasan materi serta tujuan-tujuan dalam melakukan pembelajaran pada materi-materi yang akan dipelajari. Contohnya ini modul pentingnya meteorologi dalam setiap aktivitas manusia. Yang pertama dalam setiap modul itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan yang akan dicapai ataupun input mahasiswa ketika melakukan pembelajaran tersebut. Contohnya di sini meteorologi merupakan salah satu kunci penting untuk menghindari ketidaksesuaian. Tanpa meteorologi, hasil dari suatu pengukuran tidak dapat dijamin kebenarannya. Mengukur ini harus telusur dan akurat, termasuk kesehatan dan keselamatan lingkungan guna melindungi semua lingkungan hidup. Selanjutnya dari modul ini, yang kedua itu pendahuluan. Pendahuluan ini mungkin sudah bisa kita pahami karena ini menyangkut rasa puji dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Sehingganya kita dapat menyusun atau menyelesaikan modul atau pembelajaran kita. Mungkin itu sesuai dengan kerjaan kita masing-masing. Yang ketiga itu mungkin kadang biasanya pakai bab 1 atau bab 2 ataupun itu tergantung dari susunan modul yang ditugaskan atau yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Biasanya langsung materi. Ini contohnya nomor 3 langsung pemahaman terhadap pengertian meteorologi.
Metodologi secara harfiah berarti ilmu tentang pengukuran. Dalam aplikasi praktis, ini adalah penegakan atau verifikasi atau validasi standar yang telah diterapkan. Lanjut, di sini biasanya langsung menjelaskan apa-apa itu pengertian. Contohnya saja seperti kata meteorologi berasal dari kata Yunani, meteorologia, yang berarti pengukuran, serta tokoh-tokoh apa saja yang terlibat dalam suatu mata atau topik perkuliahan. Terus di sini yang keempat itu pemahaman terhadap kebutuhan pemeriksaan atau inspektion. Pengertian inspektion di dalam manajemen pengendalian kualitas adalah inspection adalah suatu elemen yang memiliki peran penting. Inspeksi ini dibutuhkan agar bisa memastikan kualitas produk yang disajikan dan dihasilkan bisa sesuai dengan ketentuan atau standar, sehingga hasil keputusan pelanggan bisa dijaga dengan baik. Selain itu, inspection juga mampu mengurangi berbagai biaya manufaktur karena buruknya kualitas produksi, seperti biaya pengembalian produk ke konsumen, biaya pembuatan ulang dalam kuantitas yang banyak, dan juga biaya pembuangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masuk ruang lingkup. Biasanya dalam setiap modul itu ada satu gambar-gambar yang dimasukkan sesuai dengan materi ataupun bahan ajar yang akan kita praktekkan atau yang kita pelajari. Seperti kayak ini. Dalam modul juga terdapat di sini juga terdapat 3 hal penting konsep dalam pengukuran. Dalam meteorologi itu ada 3 konsep pengukuran dasar. Minimal ada 3 hal penting yang perlu Anda pahami supaya bisa membuat produk sesuai spesifikasi, yaitu satu ketelitian, yang kedua presisi, yang keempat kepekaan. Kepekaan atau sensitivitas yaitu kemampuan untuk membedakan perbedaan sewaktu mengukur suatu kebesaran. Di sini juga menjelaskan besaran dan satuan, yaitu yang pertama itu alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu biasanya dalam satunya meter, yang merupakan standar internasional yang familiar di negara kita. 1 meter sama dengan satu numerik tetap dari kecepatan cahaya dalam ruang hampa C sebesar 299.729.458 ketika dinyatakan dalam 1 meter per detik. Yang kedua itu massa. Banyak orang menganggapan bahwa berat dan massa adalah sama, padahal tidaklah demikian. Berat suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan massa tidak dapat campur tangan gravitasi. Mengenai satuannya pun juga tidak sama. Satuan massa adalah gram, sedangkan berat adalah newton. Yang nomor 3 itu alat ukur. Temperatur adalah sesuatu proses pengukuran juga dipengaruhi oleh temperatur benda ataupun lingkungan sekitarnya, terutama pada benda yang memiliki koefisien memuai panjang yang besar akan memiliki pengaruh pertambahan panjang yang tinggi ketika berada pada temperatur yang lebih tinggi. Di dalam modul juga terdapat kesalahan atau kerugian serta atau bisa dimasukkan dalam satu modul itu keuntungan atau kelemahan atau kelebihannya suatu pelajaran. Contohnya saja dalam melakukan pembelajaran via modul ini, kelemahannya itu mahasiswa sering sulit memahami apa yang dijelaskan dalam modul karena penjelasan yang dilakukan secara langsung oleh
dosen ataupun guru yang bersangkutan itu lebih besar peluangnya ketika mahasiswa ataupun murid mendengarkannya. Sedangkan ketika mahasiswa atau murid itu membaca satu modul atau pelajaran, lebih banyak hanya mengingat ataupun tidak masuk, serta cara menjelaskan yang dilakukan oleh dosen lebih simpel ataupun lebih paham memahaminya. Mungkin kalau kelebihan dari pembelajaran via modul, mungkin lebih menghemat waktu, serta tidak banyak melakukan aktivitas. Bisa saja seorang guru memberikan modul pada muridnya pada saat pagi, dan guru tersebut setelah memberikan modul itu dapat santai atau melakukan tugas lainnya sampai jam pelajaran selesai. Akan tetapi, itu mungkin akan mengurangi daya pembelajaran yang efektif. Tapi pada saat pandemi yang kemarin, mungkin itu suatu hal yang bagus karena pembelajaran yang dilakukan saat pandemi kemarin itu kebanyakan online atau via daring. Maka salah satu hal yang dilakukan oleh dosen ataupun guru kepada mahasiswanya ataupun muridnya yaitu pembelajaran secara via modul ataupun via Zoom. Contohnya saat sekarang saya lakukan ini, penyampaian modul pembelajaran melalui aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini merupakan suatu hal yang bagus kepada tentang ya untuk pembelajarannya karena bisa dilakukan via jarak jauh antara mahasiswa dengan dosen ataupun guru dengan muridnya, dan bisa juga melakukan tatap muka langsung walaupun via Zoom ya, via video, tetapi dosen pun ataupun gurunya pun masih bisa menjelaskan kepada murid-muridnya atau mahasiswanya apa materi ataupun pembelajaran yang dilakukannya. Mungkin ini salah satu kelebihan saat pandemi kemarin, pembelajaran via Zoom. Sampai saat sekarang ini mungkin masih banyak ya pembelajaran via Zoom, karena menurut guru ataupun dosen itu suatu efektif karena tidak banyak gerak ataupun suatu dosen harus ke kampus bertemu dengan mahasiswanya ataupun mahasiswanya bertemu dengan dosennya di kampus. Kadang bisa melalui Zoom, dosennya berada di rumah, sedangkan murid-murid atau mahasiswanya juga berada di rumah. Tapi mereka melakukan pertemuan atau pembelajaran secara bersama melalui aplikasi Zoom ini. Mungkin di setiap modul itu ada pemasukan atau kesimpulan. Contohnya di sini, metodologi merupakan salah satu kunci penting untuk menghindari ketidaksesuaian. Tanpa metodologi, hasil dari suatu pengukuran tidak dapat dijamin kebenarannya. Mengukur ini harus telusur dan akurat. Ini contoh dari yang kita baca awal tadi ya, penjelasan tentang metodologi. Maka di kesimpulan juga dimasukkan juga pengertian dari metodologi. Di sini yang kedua, metodologi adalah ilmu pengukuran. Adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara pengukuran, kalibrasi, dan pemastian akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih banyak kesimpulan. Di sini juga ada sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran. Ini masuk kelemahannya dalam melakukan metodologi industri. Yang pertama itu gross errors atau kesalahan umum. Yang kedua kesalahan sistematis. Yang ketiga kesalahan acak. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian serta pentingnya metodologi dalam setiap aktivitas manusia dalam sehari-hari. Serta mungkin ini penjelasan singkat saya mengenai pembelajaran via modul yang telah saya sampaikan secara singkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, serta pemanfaatan aplikasi atau media pembelajaran via Zoom. Jadi saya menyelipkan dua metode pembelajaran ataupun dua media pembelajaran. Yang pertama itu dengan modul, yang kedua aplikasi pembantu untuk peningkatan pembelajaran via Zoom. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, 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 oke.